Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Pemerintah firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita jemaat sekalian untuk beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah di rumah masing-masing. Pemerintah firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Pascaina Rizkeru Suripati. Jemaat, mari kita mengambil saat dulu sejenak. Jemaat disilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 3 baitnya yang pertama. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segenap kerendahan hati, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa digumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersehati di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada di dalam keadaan yang kami tahu Tuhan pelihara kami. Terima kasih walau kami ada di rumah masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami. Sehingga kami dapat mendengar, kami mengerti, kami diberi kekuatan untuk dapat memberlakukan apa yang Engkau sabdakan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan semua kami sungguh keberkatan. Pakai kami menjadi alat kesaksian-Mu bagi banyak orang, supaya melalui kami Engkau diperkenalkan dan Engkau dipercaya. Mari Bapa, bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 menyatakan demikian. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya harus dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam minggu keempat sesudah Paskah kali ini, kita mendengarkan firman Tuhan sehubungan dengan berikan hasil keringatmu. Itu merupakan tema untuk minggu kali ini.
Dari Imamat pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 9 kita akan belajar bagaimana kita memberikan hasil keringat kita dalam pengertian sesuai firman Tuhan. Salah satu aturan yang menonjol dalam kehidupan umat Israel adalah korban yang harus mereka persembahkan bagi Tuhan. Ada beberapa jenis korban yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh umat. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban bakaran, dan korban sajian. Itulah beberapa jenis korban yang mereka harus perhatikan dan mereka lakukan. Selain bentuk korban dalam kitab Imamat ini, terlihat juga peraturan sehubungan dengan bagaimana cara menyampaikan korban. Lalu siapa yang memberikan korban itu? Ini harus diatur, dan aturan-aturan ini dibuat secara detail dan memungkinkan umat untuk mempersembahkan korban seturut dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan isi hati Tuhan. Ayat 1 dari teks yang kita baca mau memberikan gambaran yang umum berlaku dalam tradisi, bahwa aturan ini diberikan pertama-tama kepada Musa. Karena itu kitab Imamat sering disebut sebagai bagian dari kitab Musa. Aturan ini disampaikan secara lisan kepada Musa, berbeda dengan kisah 10 hukum yang sudah tertulis di 2 loh batu. Ayat yang kedua menjadi bagian awal dari aturan pemberian korban. Aturan ini tampaknya berlaku umum pada semua aturan korban. Jadi tidak terbatas hanya pada kurban bakaran yang dibahas dalam pasal pertama ini. Aturan yang pertama ini menjelaskan tentang apa yang seharusnya dibawa oleh umat ketika mereka ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa ada berbagai macam bentuk persembahan, baik binatang maupun tumbuhan, namun dalam ayat 2 ini mulai dengan penegasan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sini persembahan yang diinginkan Tuhan haruslah ternak berupa lembu sapi atau kambing domba. Ayat 4 sampai dengan 9 yang kita baca, di dalamnya ada satu hal yang berulang-ulang disampaikan, dan itu adalah sesuatu yang amat penting. Bagaimana orang mempersembahkan korban dan harus meletakkan tangannya di atas kepala korban tersebut. Itu adalah tanda bahwa persembahan itu menjadi bagian dari pengadaan pendamaian atas dirinya. Di dalam ayat 4 itu yang kita dapat, lalu di dalam ayat yang ke-9. Ayat 9 menutup bagian bacaan ini dengan menegaskan bahwa korban itu harus diolah sesuai dengan aturan yang ada, agar korban itu dapat menyenangkan bagi Tuhan. Dengan kata lain, akhir dari seluruh proses ini adalah menyenangkan Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, paling tidak ada 3 hal yang menjadi catatan penting. Yang pertama adalah semua orang harus memberikan persembahannya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga tidak ada alasan untuk orang mengatakan tidak ada yang dapat kuberikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Sebab dia sudah mendapatkan apa yang diberikan oleh Tuhan, sehingga tanda syukurnya sebagai apa yang sudah dia terima daripada Tuhan, dia kembalikan kepada Tuhan. Itu patut untuk dia lakukan.
Lalu hal yang kedua, sesuai dengan aturan yang sudah diberikan, setiap orang harus tahu apa yang harus dipersembahkannya. Orang kaya jangan memberikan persembahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Kenapa? Karena dengan demikian dia tidak mensyukuri berkat yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Demikian juga dengan orang miskin, tidak perlu memaksakan diri memberi persembahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang kaya. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Ini bukan soal memberi dengan kerelaan hati saja, tanpa paksaan, tetapi juga memberi dengan kemampuan. Hal yang ketiga adalah dari hasil usahanya sendiri. Itu penting. Lembu atau sapi atau kambing dan domba yang dipersembahkan haruslah dari hasil usahanya sendiri. Nah, di dalam kehidupan masyarakat Israel pada waktu itu, ternak yang dipersembahkan adalah ternak peliharaan mereka. Dengan demikian ternak itu diambil dari hasil usaha atau jerih lelah mereka sendiri. Mereka bukan mengambil atau mencuri dari orang lain lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Itu menjadi syarat penting, sehingga jangan sampai kita memberikan persembahan yang bercela. Baiklah kita memberikan persembahan dengan kualitas dari korban itu. Itu berarti korban yang kita berikan kepada Tuhan merupakan korban yang terbaik. Jadi orang tidak boleh hanya memperhatikan bentuk dan asal dari korban itu, tetapi juga bagaimana dia memperhatikan kualitasnya. Jemaat Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dapatkan pada hari ini, kita boleh kembali belajar untuk menerapkan firman itu dalam hidup keseharian kita sebagai orang-orang perjanjian baru. Yang pertama, berikanlah persembahan sesuai kemampuanmu. Belajarlah untuk menghitung berkat yang sudah Tuhan berikan. Hitunglah berkat itu. Jangan memberi tanpa kesadaran, sehingga di satu sisi rasanya kita terlalu kurang dalam hal memberi. Namun di sisi lain, jangan pula kita jor-joran sambil kita sendiri tidak tahu seharusnya berapa yang kita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan persembahan dari hasil usaha kita sendiri, hasil kerja kita, hasil keringat kita. Jangan dari hasil yang tidak halal. Apakah itu rampasan ataukah juga itu rampokan yang lalu menjadi kesusahan bagi orang lain. Hal yang ketiga terakhir, kiranya kita dapat memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kalau dulu hewan ternak dalam zaman perjanjian lama, sekarang kebanyakan kita berupa uang. Nah, untuk itu berikanlah sehubungan dengan berapa yang akan diberikan, bagaimana memberinya. Tetapi juga perlu kita perhatikan motivasi kita saat memberi. Ingat, jangan sisa. Berikan dari hasil keringat, usaha jerih payah kita. Berikan dengan motivasi. Hati Tuhan disenangkan. Sehingga sebagaimana judul pada hari ini, berikan persembahan itu sebagai hasil keringat. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan, semua kita keberkatan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Di sini aku
marilah memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab dari Mazmur pasal 50 ayat 14 yang menyatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasabmu kepada Yang Maha Tinggi." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 bait 1, mari bersyukur semua. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa yang bertata dalam bagian sorga untuk semua dan segala kebaikan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terkhususnya di hari ini dalam sorga, di hari Sabat-Mu, kami datang kepadamu kembali dan membawa rasa syukur kami untuk setiap pertolongan, berkat, damai sejahtera, sukacita yang terus Kau alirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua anugerah-Mu itu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, jemaat-Mu GPIB Pamase. Dan saat ini Bapa, kami datang kepadamu, kami akan membawa doa kami Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa, di tengah-tengah pergumulan pandemi virus corona ini Bapa di sorga, dalam sorga kami mohon bagimu, Kau beri pertolongan kepada bangsa dan negara kami ini Bapa. Kau senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa kami, memulihkan dengan bangsa dan negara kami ya Bapa. Dan senantiasa Kau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami sampai yang teratas hingga kepada yang terbawah ya Bapa. Biarlah ya Bapa Kau berikan mereka kebijaksanaan dalam memimpin negara kami ini Bapa, terkhususnya di tengah-tengah polemik akan COVID-19 ini. Ya Allah sorga, berkatilah kalian bangsa dan negara kami Bapa, berkatilah dan senantiasa Kau berkati seluruh bangsa kami ini Bapa. Kau memulihkan dan bebaskan kami dari segala macam penyakit, dari segala macam virus ya Bapa. Pulihkan akan negara dan bangsa kami ini Bapa. Kami mohonkan padamu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja kami di seluruh dunia ya Bapa, bahkan terkhususnya di gereja kami GPIB Pamase. Ya Bapa sorga, berkatilah seluruh gereja-gerejamu ya Bapa, dimanapun itu berada, sampai pada pelosok-pelosok ya Bapa. Untuk bungkus kami senantiasa sebagai jemaat-Mu ya Bapa, bahkan umat-Mu di seluruh dunia dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Senantiasa Kau naungi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Jauhkan ya Bapa kehidupan kami yang penuh dengan sakit penyakit, dengan virus apapun ya Bapa. Kami mohonkan bagimu Bapa, lindungi dan jaga senantiasa umat-Mu di mana-mana pun itu berada ya Bapa. Dalam surga inilah kami Bapa, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, kami menyerahkan kehidupan gereja-gereja-Mu ya Bapa, dimanapun itu berada ya dalam surga, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau selalu ada menyertai kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, inilah doa kami ya dalam surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat siang hari ini Tuhan, kami datang membawa hamba-hamba Tuhan di seantero dunia ini, di Indonesia, terlebih khusus di Makassar Tuhan. Kami mau berdoa buat KRJ kami, Ibu Pendeta Paskaina, Kristeru Suripati. Tuhan senantiasa menyertai berkati Ibu Kekasih, memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan kemampuan bahkan sukacita di dalam melaksanakan pelayanan dan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan senantiasa memberkati segala tugas yang dilakukannya Tuhan, bahkan Tuhan senantiasa memberkati Ibu Kekasih di dalam kehidupan keluarga bersama
suami, bersama anak-anak, bahkan opa kekasih. Dan biarlah keluar masuknya ibu kekasih di dalam kehidupannya diberkati Tuhan. Saat ini juga Tuhan teringat kami semua, bagi jemaat kami, jemaat Pamasek. Tuhan senantiasa menyertai memberkati kami semua, khususnya jemaat Pamasek dari sektor 1 sampai sektor 5. Engkau mengenal setiap kami, pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Tuhan tolong menyertai memberkati kami semua di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam kehidupan pelayanan kami, bahkan di dalam kehidupan pekerjaan kami. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Kami mau serahkan akan kehidupan jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Jikalau jemaat kami dalam saat-saat terakhir ini, mereka dalam kelemahan tubuh, kami mohon Engkau jamah tubuh-tubuh mereka. Engkau sembuhkan itu oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Dan biarlah Tuhan kesembuhan yang sejati mereka boleh alami. Yang dalam pergumulan Tuhan, kami mohon Tuhan juga memberikan jalan keluar, bahkan pemulihan yang sungguh daripada-Mu, agar kiranya iman mereka semakin dikuatkan, semakin dimampukan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan akan kehidupan kami semua, jemaat Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami buat, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Terimalah permohonan kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus
di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. He lives in me.